Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, di mana saja berada, kembali kita berjumpa pada hari ini dengan topik yang berkaitan dengan pola pikir ilmiah. Saya akan awali dengan pertanyaan. Ini hal yang sering saya tanya juga kepada mahasiswa saya. Apa bedanya antara binatang dan manusia dari sisi pengetahuan? Saya menjelaskan bahwa mereka sama-sama punya pengetahuan. Manusia punya pengetahuan, binatang juga punya pengetahuan. Lalu apa bedanya? Perbedaan antara pengetahuan binatang dengan manusia adalah terletak pada cara dan bagaimana. Binatang itu pengetahuannya hanya pendek saja, yaitu untuk survive, bertahan hidup. Itu binatang, karena dia tidak memiliki potensi untuk mengembangkan diri. Ini dicontohkan dari bagaimana burung tempua membuat sarangnya di sawah-sawah. Biasa kalau kita lihat burung tempua itu dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat, tidak pernah berubah. Lubangnya menghadap ke bawah dan dia tergantung ke atas. Dan dia tidak berusaha mengembangkan dirinya karena memang dia tidak memiliki potensi untuk mengembangkan diri. Itu binatang. Dengan kata lain, binatang itu pengetahuannya adalah untuk survive saja. Sebaliknya manusia, dia memiliki potensi. Yang disebut pengetahuan manusia itu memiliki kemampuan menalar. Menalar itu artinya memiliki sebuah kegiatan berpikir yang logik dan analitik. Itu manusia. Dan manusia mengembangkan dirinya melalui pengetahuan yang dilakukan dengan berpikir yang logik dan analitik itu. Dia berusaha untuk mengembangkan kapasitasnya sebagai manusia. Artinya manusia itu berusaha untuk mengembangkan dirinya menjadi orang yang lebih baik. Namun di sisi lain, saudara-saudara sekalian, manusia itu tidak cukup dengan kemampuan pengetahuan menalar, berpikir dan analitik tersebut, tetapi juga harus diiringi dengan etika atau akhlak. Kenapa kita katakan demikian? Karena bila mana manusia itu tidak dibatasi dengan etika atau akhlak, maka dia akan lebih kejam dari serigala. Apa yang kita sebut dengan istilah Latin, Homo homini lupus. Manusia itu lebih kejam dari serigala. Apa buktinya? Kalau kita lihat binatang yang memiliki pengetahuan untuk survive saja, dia paling-paling memakan rumput tetangga atau menabrak pembatas ladang keluar pemiliknya dengan ladang orang lain, karena dia melihat ada rumput yang indah, yang hijau, yang perlu dia santap karena perutnya lapar. Tetapi manusia lebih berbahaya dari itu apabila tidak dibarengi dengan akhlak dan etika. Apa itu? Tadi saya sebut manusia itu adalah makhluk Homo homini lupus. Manusia lebih kejam dari serigala. Nah, artinya adalah, coba kita perhatikan, yang melakukan korupsi di Indonesia itu atau koruptor di Indonesia itu, apanya yang kurang? Dari segi akademik, dia memiliki pendidikan relatif tinggi, bukan hanya S1, S2, bahkan S3, bahkan juga ada berpangkat profesor. Nah, itu manusia. Kenapa mereka bisa menjadi koruptor? Karena mereka tidak dibatasi oleh etika dan akhlak. Mereka dikuasai oleh hawa nafsu, sehingga dia menghalalkan cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, contoh lain misalnya, manusia itu bisa memakan jembatan, bisa memakan besi, bisa memakan listrik, bisa memakan semen, bisa memakan aspal panas. Binatang tidak pernah berpikir demikian. Begitu hebatnya manusia kalau hanya mengandalkan pengetahuan yang tidak dibatasi dengan etika, moral, dan akhlak. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, marilah kita menjadi manusia yang betul-betul manusiawi. Karena kita ingat firman Allah dalam surat At-Tin,
laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Demi sesungguhnya kami ciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk. Tetapi kemudian mereka akan terjerembab ke dalam lembah yang sangat indah. Itulah manusia yang disebut dengan Homo homini lupus itu. Mari, kalau kita para akademisi, kalau kita para bisnismen, kalau kita sebagai kelompok NGO, masyarakat biasa, maka kita mesti berpedoman kepada etika dan moral itu, sehingga tidak dimahalkan segala cara. Demikian pertemuan kita pada hari ini, insya Allah besok kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.